Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama kami di sini. Susah juga gue ngomongnya. Andre Mualaf Prince dan Eric Mualaf Channel. Nah, kali ini kita lagi ngumpul di tempatnya Koh Don Ditang. Ya. Perihalnya apa nih? Hari ini kita mau bahas yang lagi hot. Soalnya kenapa? Karena ada klaim yang kita nih sebagai mantan sono baru mendengar hal yang seperti ini. Kok saya baru tahu? Gitu. Kenapa baru tahu? Dikarenakan ada satu klaim dari seorang pemuka agama yang bisa dikatakan dia adalah seorang pendeta yang punya banyak jemaat, tapi ada keanehan. Kita nggak akan sebutin namanya ya, karena sensitif. Karena sensitif itu disentuh, au, gitu ya. biasanya kan kalau lu orang Bandung ngomongnya bukan sensitif. Ya, sensitif. Nah, sensitif. Karena udah di sini, udah di Jakarta. Jakarta. Jadi sensitif. Orang Bandung katanya nggak pernah ke itu Venice. Nggak pernah, saya nggak pernah ke Venice. Aku Venice. Venice itu di Bulgaria kan? Bulgaria. Nah, Ini kita mau disclaimer dulu ya kok ya. Sebelum kita memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita mau ajuin, ada rencana kita akan membuat acara di hari suci. Hari suci. Nanti kan ini ada pembahasannya, ya kan? Jadi pada tanggal 24 Desember adanya silaturahmi ya istilahnya ya, sama para mualaf. Yang mana tanggal 24? Ya gitulah. Ya. Silaturahmi atau gathering lah gitu. Gathering dengan para mualaf. Temanya itu ialah bukan malam Natal. Ya? Apa temanya? Bukan malam Natal. Oh. Emang bukan sih. Buat kita kan bukan gitu. Iya loh, nggak bisa disalahkan. Siapa yang mau menyalahkan? Ya kan? Makanya kita ada acara kepada para mualaf. Oh, terus kalau ada yang mau hadir, mau datang gitu gimana kok? Oh, maksudnya ikut acaranya? Waduh. Lu kan saksi acara kalau gua gimana sih? Iya, nanti bisa menghubungi kami ya, atau ke Koh Ditang atau ke saya. Boleh di telepon yang ada di sini nanti ya. Di running text nanti nih bisa dihubungi. Intinya bahwa kita akan mengadakan acara, bukan merayakan, mengadakan acara gathering pada para mualaf dengan tema bukan malam Natal. Oke, gimana kok? Apanya gimana? Oh iya, gini. Gua mau ikut aja. Enggak. Tapi tadi ngomongin suci nih, ya kan? Kita langsung masuk aja nih. Kepancing dia. Enak nih ngomong gini ya. Jadi gini, ada seseorang yang mengklaim nih bahwa bulan Desember ini adalah bulan sucinya umat Kristen. Nah, sejak kapan? Silakan jawab kok. Sejak kapan tuh kok? Bulan sucinya umat Kristen. Iya, bulan Desember. Kalau kita kan bulan Ramadan. Ini ada yang ngomong gitu loh kok. Bulan suci. Jadi ini adalah bulan suci. Satu bulan gitu tuh. Iya, satu bulan semuanya itu, tuh hari suci Kristen gitu. Sucinya Kristen. Hanya berlebihan ya. Ya sih berlebihan ya. Pemerintah aja nggak pernah nyebut gitu ya. Kalau Desember ada Natal, oke, itu hari sucinya umat Kristen. Tapi kalau bulan suci kok kayaknya ini ya. Iya. Namanya satu bulan tuh mereka puasa tuh gimana? Iya, terlalu hiperbola kayaknya. Hiperbola. Enggak, kita juga kalau ngomong misalkan bulan suci Ramadan misalkan, karena memang satu bulan penuh itu kita berpuasa. Ya. Jadi memang kita punya istilahnya acaranya ya. Misalnya bukan acaranya, bahwa menjalankan ya kan ibadah puasanya selama satu bulan. Jadi di situ kita menganggap bahwa bulan suci Ramadan. Ya kan, karena kita menyucikan diri pada saat kita berpuasa. Bukan begitu bukan? Kok? Iya. Ya. Itu kan artinya dalam satu bulan. Makanya disebut bulan suci Ramadan. Nah, kalau Natal kan cuma 25 Desember doang. Kecuali kalau dalam satu bulan tuh mereka misalnya berpuasa, nah itu lain cerita, mungkin bisa disebut bulan suci. Kalau cuma Natal doang tanggal 25 terus mau diklaim sebagai bulan suci, ya
berlebihan sih kalau saya bilang. Detik-detik menjelang kelahiran mungkin. Ya. Kontraksi lagi ada pembukaan kedua, 3 mungkin. Apa lagi? Asem. Nah, terus orang ini juga kayak ngomong begini kok, bahwa mengklaim bahwa di tanah-tanah Indonesia ini ada tanahnya umat Kristen. Ya contohnya di Minahasa, Maluku, NTT, Sulawesi Utara, Toraja, Manado, Papua, Medan dan lain sebagainya lah. Itu dianggap atau diklaim bahwa itu adalah tanah-tanah umat Kristen. Sejak kapan? Perasaan di daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang mayoritas umat Islam nggak ada klaim di tanah Islam. Iya ya. Aceh juga nggak mengatakan bahwa itu tanahnya tanah Islam. Ya oke lah, kalau di Aceh kan daerah istimewa menjalankan syariat Islam. Tapi kan juga nggak mengklaim ini tanah Islam. Iya, maksudnya nggak mengklaim gitu loh. Iya. Padang misalnya, Sumatera Barat gitu, nggak mengklaim juga tanah Islam. Iya, Cilacap. Cilacap tuh. Iya. Bener. Tegal. Orang apa? Orang kepenak. Gua bukan mancing loh. Gua bukan mancing gimana lu? Kan contoh. Ya kan di Cilacap piye? Kan ngono. Semadang. Ana sega. Enggak, maksud tujuannya mereka itu dia ini ada sesosok orang ini nih bisa bicara kayak gitu tuh, maksud tujuannya tuh apa nih kok? Nanya ngomong lah. Ya enggak, gua maksudnya tuh menurut pemikirin lu. Nggak tahu kan, makanya tadi gua bilang lucu lah, janggal lah ya, ngomong gitulah ya. Klaim-klaim begitu tuh janggal atau lucu gitu. Nggak membawa semangat Indonesia Raya kalau begitu. Nggak ngerti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau ngomong gitu berarti dia nggak punya semangat Indonesia Raya. Berarti dia hanya ingin mengedepankan satu agama tertentu aja gitu. Untuk tanah tertentu itu berarti nggak membawa semangat Indonesia Raya kalau saya bilang. Gimana Anda? Ya, jangan disebutin. Jangan. Itu disclaimer, jangan. Itu sensitif. Sensitif itu bukan kalau disenggol, gitu ya. Itulah, jadi mereka ini teriak yang paling toleransi, ya kan? Teriak-teriak, ini kita ini toleransi. Tapi ketika membahas itu menjadi intoleransi. Iya, bahkan saya juga belum pernah namanya denger ya bahwa ini adalah tanahnya orang Islam. Belum pernah gue denger. Ini tanahnya orang Islam. Kalau dibalikin gimana? Kalau dibalikin, ini tanahnya orang Islam. Orang Islam tidak toleransi. Nah, wah, langsung diiniin segala macam. Langsung lapor semua. Wah, bersatu untuk melaporkan orang yang melarang itu. Itu rata-rata kayak gitu. Tapi kalau kita baru aja, jangan begitu, langsung. Jadi ibaratnya ini kayak minoritas berasa mayoritas ya? Jangan gitu. Loh, memang gitu. Faktanya kan kesannya kayak begitu. Ya, jangan diomongin. Karena faktanya memang begitu. Iya, kayak ada waktu itu yang mau ditangkap gitu katanya ngomong gembar-gembor nih. Ya kan? Wah, pokoknya yang pakai peci, yang pakai jilbab gua habisin. Kan begitu ngomongnya. Ya kan? Siapa yang ngomong itu? Ada lah yang ngomong kayak begitu, ada. Terus? Nah, pada saat kayak begitu, nggak taunya pas dicari sama polisi, kabur, ditangkapnya di laut. Di laut? Ditangkapnya di laut. Dia kabur. Jadi kayak gitulah. Maksudnya begini loh. Kesannya kayak kita itu nyenggol, kita itu kayak ini segala macem. Padahal mereka sendiri, atau ada penyebab lain kenapa orang ini mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah suci. Siapa namanya? Erik Watalata. Watalata. Itu Mario. Oh, Mario Lawalata. Ya. Kapan gue pernah ngomong kayak gitu? Itulah. Ya makanya ini kita nih baru denger gitu bahwa ada istilah jangan mengibarkan bendera Filistin di tanah Kristen. Loh, orang-orang yang di sana aja, yang di Filistin sana, mohon maaf nih, orang-orang Kristen aja di sana, itu benar-benar nggak pandang bulu lah itu Israel.
ya kan? Ini bela-bela Israel. Berarti dia tidak membela atau menghormati saudara sendiri yang sudah wafat duluan di sana, yang sekarang di rumah bapak. Padahal apa namanya Israel ini nggak suka sama si milik kita ini. Ini teriak-teriak. Ya bukan gua mau ngomong. Ya pokoknya si milik kita ini lah nggak suka. Tapi kok si milik kita ini mau membela tetap gitu loh. Aduh, itulah. Jadi apa ya? Merasa mungkin, wah, gue punya lawyer nih, gue punya hukum nih. Apa? Punya lawyer. Apa? Lawyer. Orang Sunda. Atau kumaha deh, atau bibirna kieu. Orang apa? Orang kebenak. Iya. Makanya nyong ikut-ikutin. Enggak, tapi kalau dibalik, misalkan kita yang begitu berkesan kayak begitu. Iya. Ya. Sebenarnya kayak mau kembali ke masa lalu. Ingat nggak zaman dulu yang kalau zaman dulu itu isu agama yang dikeluarkan di daerah timur lah. Ya, kayak di Maluku mungkin itu kan yang apa namanya? Ya, paham. Sweeping segala macam. Lu acan obet kan begitu. Kan sweepingnya begitu. Tahu kan? Robet. Acan obet gitu. Apa tuh? Jadi ditanya kalau acan tuh Hasan. Obet tuh Robet. Jadi kalau Robet itu orang Kristen biasanya. Kalau acan tuh Hasan tuh orang Islam. Dulu kan begitu dulu. Ada apa namanya? Ada isu-isu apa sara kayak begitu segala macam. Apa namanya? Apakah mau kayak begitu lagi? Padahal kita udah selesai, kita udah redam segala macam. Ini memang kita umat Islam ini mayoritas ya. Mayoritas ini kita bicara masalah toleransi. Kalau misalkan orang Islam tidak bertoleransi, kalau tidak, sekarang tuh nggak ada itu namanya katedral berdiri di situ. Iyalah. Gereja-gereja nggak ada bisa gereja. Kalau nggak toleransi mayoritas loh. Tapi bukan kita bergaya seperti mayoritas. Tapi bagaimana caranya layaknya kita hidup berdampingan. Kita hanya berdebat sesuai dengan data, fakta. Ayo kita berdebat, kan begitu. Tapi kok mereka kesannya kayak, ayo, tidak boleh. Begini. Ngomongnya begitu. Nah itu maksudnya gue tuh. Gini lah ya. Indonesia ini kan sebenarnya kan konsep kebangsaannya kan udah final, ya kan? Nah, udah ada Pancasila, udah ada Undang-Undang Dasar 1945, udah ada Bhinneka Tunggal Ika. Kan istilahnya kita udah sepakat NKRI ya harga mati gitu. Iyalah. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan kayak gitu sebenarnya tuh yang merongrong malah sebenarnya kalau gue bilang. Merongrong itu tadi, merongrong Bhinneka Tunggal Ika, merongrong Undang-Undang 1945, merongrong Pancasila. Udah final kok gitu loh. Di Indonesia mengakui 6 agama ya sudah, hidup damai. Kalaupun ada kejadian-kejadian kayak misalnya tempat di waktu itu mana? Di Poso ya. Itu kan juga sudah selesai, sudah didamaikan. Nggak perlu ada lagi istilahnya percikan-percikan yang bisa memancing kayak dulu. Iya. Itu bahaya sebenarnya. Nggak boleh itu sebenarnya. Ini termasuk provokator sebenarnya. Makanya kalau misalnya bisa dijerat undang-undang kayak orang begini, karena dia tidak mengetahui undang-undang dasar ini berbeda-beda tetapi tetap satu jua untuk Indonesia. Gitu. Ini sekarang saudara-saudara kita yang di sana, yang ada di Filistin, bahkan mau Islam, Kristen, bahkan ada Yahudinya sendiri, itu mereka terhabisi gitu di sana. Sama orang yang menggunakan bintang Daud. Iya. Gitu. Iya, jadi yang sebenarnya menerapkan ajaran kasih itu ya, yang kita jalanin sekarang ini, kan kita mayoritas nih ceritanya nih, memang kenyataannya kita di Indonesia ini, kita nih Islam itu adalah mayoritas ya. Siapa yang nggak menjalankan ajaran kasih? Ngerti nggak? Yang ngejalanin apa yang nggak ngejalanin? Yang ngejalanin, yang menjalankan ajaran kasih. Kalau misalnya pengen mengklaim sendiri ya Islam, tapi mereka pasti enggak Kristen. Ya buktinya? Iya. Ayo, coba. Ada nggak buktinya bahwa orang Islam mengatakan ini adalah tanah Islam? Iya. Jangan bangun gereja di tanah Islam. Kayak gitu. Jangan beribadah di tangan Islam. Di tanah itu Islam. ada. Siapa Rick? Katanya ini biasanya kan yang ngelarang-larang apa namanya? Dibangun gereja di situ gitu. Izinnya ada nggak? Hah? Izinnya ada nggak? Orang bangun gereja jemaatnya cuma 2 orang ya gimana mau bangun? Iya. Coba. Jemaat cuma 2 orang tapi mau bangun di apa namanya daerah mayoritas.
Pendeta sama istrinya doang. Bukan pendeta, juru kunci. Marbot gereja. Nah, ini ngomongin yang ini nih, kelahiran di antara tanggal 17 sampai tanggal 23 Desember. Ini sebenarnya siapa sih kok? Kan kita dengar apa? Ada satu kutipan dari seorang pendeta yang mengatakan bahwa sebenarnya tanggal 25 itu bukan kelahiran Yesus. Mohon maaf nih disebut Yesus ya. Atas ya. Lupa saya. Kelahiran itu tuh antara tanggal 17 sampai tanggal 23. Ada yang menyebutkan lahirnya dewa Zeus. Sebenarnya siapa sih yang lahir? Apakah mereka mengikuti ya yang apa namanya? Yang mengklaim bahwa itu kelahiran dewa? Mengadopsi, maksudnya mengadopsi? Enggak, yang pertama tuh apa namanya? Mengklaim bahwa itu kelahiran dewa Saturnus. Yang satu lagi bilang enggak, itu kelahiran Yesus. Yang benar yang mana? Kalau yang jelas kan nggak ada di Bible gitu, Yesus lahir 25 Desember kan nggak ada. Itu kan hanya istilahnya apa ya, dari bapak-bapak gereja aja gitu loh yang mengklaim bahwa Yesus lahir 25 Desember atau mereka mau merayakan 25 Desember yang tadinya untuk menyembah Dewa Mitra diganti dengan Yesus gitu. Jadi kan nggak alkitabiah gitu kalau bilang 25 Desember hari kelahiran Yesus. Nah perkara siapa yang lahir ya nggak tahu gue sih. Tapi kemarin kata Om Edwin. Oh iya, alkitabiah katanya. Alkitabiah. Itu di Alkitab ada katanya. Alkitabiah. Ketika ditanya mana ayatnya, nanti dulu. Ya Allah. Itulah jadi inilah masih di apa namanya ya? Di dalam kalangan mereka sendiri aja masih ada perdebatan tentang kelahiran. Saya sebutin aja lah pendeta Esra Soru. Itu menyebutkan bahwa Dewa Matahari lahir pada tanggal 25 Desember. Silakan cek di YouTube Esra Soru kelahiran Yesus. Itu ada foto bukan foto, videonya zaman dulu. Bukan zaman dulu sih, tahun-tahun berapa. Itu pendeta sendiri yang ngomong ya. Pendeta sendiri yang ngomong bahwa itu adalah kelahiran Dewa Matahari. Cek aja Esra Soru kelahiran Yesus. Nah, itu berarti dia kan baca sejarah berarti kalau begitu. Ya baca sejarah. Mengapa kita tidak merayakan? Bahkan saya nih Advent dulu nggak merayakan. Cuma oh ya udah ini kelahiran Yesus. Ngikut-ngikut aja gitu. Kalau Katolik gimana nih? Ya tetap mengklaim bahwa atau mengiyakan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Jesus Christ. Dan juga kayak gini kok. Ini juga kalau apa namanya katanya nih, kalau Indonesia mau selamat, itu nggak boleh ada aksi bela Palestina. Alah. Yang disangka demo adalah aksi, ya kan? Kayak apa namanya dukungan, cuma dukungan bukan demo sebenarnya. Tapi biarkan bendera Israel ya yang berkibar di tanah Kristen. Ini omongannya nih jelas nih. Jelas Omongannya begitu. Ini orang. Kira-kira sejak kapan? Apa ya kalau ngomong begitu ya? Enggak. Itu pandangin lu aja gimana? Iya, itu mah terlalu inilah ya. Kalau bahasa sekarang mungkin apa ya? Lebay kali ya? Iya lebay sih. Ya. Bahasa anak muda gitu. Jadi ya? dia cuman hanya bisa mengklaim aja ya. Ya seperti biasa-biasanya bahwa mereka itu nggak bisa mengeluarkan data segala macam. Coba kalau kita balik lagi, tidak ada yang namanya mengibar bendera Israel misalkan, Israel, ya, tidak boleh di tanah Islam. Kira-kira gimana? Intoleran lu. Aduh, lu intoleran. Islam tuh begitu. Islam tuh gitu ya. Ih jahat banget. Nggak boleh masa bendera Daud nggak boleh dikibarin. Kayak gitu. Padahal mereka nggak sadar di situ. Ya Allah, ada apa ini? Ya, iya emang begitu. Emang ada unsur kesengajaan. Dianya mau apa namanya mau. Kayak film horor. Iya. Buset deh, apa lagi? Sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman netizen juga kok. Iya, banyak yang komen. Kira-kira apa sih pendapatnya Kodondi nih gitu loh. Ya lebay kalau saya bilang lebay. Nah, kan Kodondi ini kan seseorang kristolog yang bisa
memberikan data segala macam, kok bisa dia mengatakan seperti ini gitu. Oke, dari pertanyaan selanjutnya, ya. Iya, itu dia juga mengatakan bahwa dilarang mengangkat bendera Filistin untuk menghargai perayaan bulan sucinya umat Kristen. Ini selalu nggak ada hubungannya. Iya, dia selalu bawa itu gitu. Ini kok maksudnya apa gitu? Ya itu yang kita bingung kalau misalnya menjaga keamanan pada saat hari perayaan Natal misalnya gitu. No problem, kita nggak akan ganggu gitu. Terserah. Tapi ini tidak boleh mengangkat atau tidak boleh ada aksi di bulan sucinya umat Kristen. Kalau jadi gua nih ya, ini bukan memprovokasi, enggak, jangan. Bukan, kalau jadi gua nih, kalau gua di rumah gua, di tempat tinggal gua nih, bendera apa yang terpampang? Indonesia, Palestina, Jerman. Sama nanti tauhid gua masukin, ya kan? Kok Jerman kan gitu? Kok Jerman nggak ada hubungannya Jerman? Yang Yahudi siapa? Nah, yang habisin Yahudi siapa? Yang nisain sedikit siapa? Kan begitu. Nah, ini ngomongin itu tuh, ini seru banget menurut Kodon ini. Ini adalah salah satu tokoh pada saat itu mengapa bangsa Yahudi disisakan sedikit. Kenapa pada saat itu negara Jerman ini menyisakan sedikit. Ini ada biar ada teologi sejarahnya. Asik ya. Udah kayak ini belum. Bukan berarti kita mendukung Jerman, enggak. Bukan. Cuman gara-gara Jerman lah. Yang genocide itu kan di sana kan pada saat itu kan Jerman gitu loh yang nyambung loh ini loh nanti. Itu nyambung loh. Nyambung. Kalau sana kita telusuran, yang kumisnya setengah, itu kan agamanya apa sih? Kristen. Katolik dia. Hitler maksudnya? Iya. Kristen. Boleh disebutin? Boleh. Kenapa nggak boleh? Ya. Katolik bukan ya? Kristen tau gue. Kristen tau gue. Kristen, iya. Dia percaya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Terus kenapa dia orang-orang Yahudi? Ya memang udah ada sentimen ras dari bangsa Yahudi kan? Bangsa Jerman. Bangsa Jerman kan mereka mengaku sebagai bangsa yang lebih unggul dari bangsa lain. Ya. Jadi selain bangsa Jerman ya mereka anggap di bawah mereka gitu. Nah, bangsa Yahudi yang tinggal di Jerman pada waktu itu dianggap sebagai penyakit masyarakat gitu, penyakit buat bangsa Jerman gitu. Iya kan Hitler ini kan langsung diklaim bahwa pembunuh atau yang melakukan genocide ini ya. Nah, kenapa si Hitler ini mengatakan saya menyisakan sedikit orang Yahudi ini biar kalian tahu gitu. Itu maksudnya apa itu? Apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Dia menyisakan sedikit. Nggak hilang. Menyisakan orang Yahudi sedikit. Untuk apa tuh? Biar untuk mengetahui kenapa saya menghilangkan nyawa. Gitu. Oh, biar orang-orang yang disisain itu tahu gitu ya. Nginget gitu ya. Ngasih tahu turunannya kali. Ya bukan, jadi kayak ya ada dua versi sih. Iya, bisa jadi. Begitu bisa atau ini loh aslinya mereka tuh kayak begini. Kenapa saya menghilangkan mereka gitu? Biar kita tahu sifat wataknya seperti apa. Gitu. Memang bangsa Yahudi kan yang terdiaspora itu kan memang banyak menerima persekusi dari bangsa di tempat mana mereka tinggal. Di Spanyol, waktu Inkuisisi kan, gimana? Di Jerman atau di Eropa, gitu. Setelah adanya penghilangan nyawa secara massal di Jerman sana, bangsa Yahudi ini bermigrasi ke daerah Filistin. Nah, kalau itu kan memang sudah ada kalau itu kan 1945 ya, Perang Dunia Kedua kan ya, Holocaust kan. Holocaust. Nah, dari zamannya Theodor Herzl kan udah dari akhir abad ke-19. Terus awal mereka udah merintis lagi Perang Dunia Pertama, Turki kalah, terus kemudian baru Perang Dunia Kedua, baru mereka berhasil mendirikan negara Israel kan 1948. Ya kan? Kalau yang itu kan Holocaust itu kan di pas Perang Dunia Kedua. Ya. Mereka membawa 3G juga nggak? Siapa? Yang pas Perang Dunia Kedua? Enggak. Perang Dunia Kedua nggak ada urusan sama 3G. 3G kan hubungannya dengan misinya bangsa Eropa yang membagi bumi menjadi dua bagian, yang barat untuk Spanyol, yang timur untuk Portugal. Berarti kan terus baru nyusul Belandanya.
Berarti Israel ini memang pure ya, pure untuk apa namanya, istilahnya mengambil tanah mereka katanya. Tanah pure misi Zionis. Oke. Pure misi gerakan Zionis. Berarti bukan ya istilahnya yang penjajah lah ya. Karena bangsa Indonesia kan sempat dijajah sama 3G. Oh, ya kalau 3G kan bukan Zionis kalau 3G. Ya ini mereka pure Yahudi lah ya. Ya kalau 3G kan pure kolonialisme gitu kan. Antara Spanyol dan Portugal. Baru kemudian Belanda ngikut, Inggris ikut. Kolonialisme ini kan yang menyebarkan gospel. Kan 3G itu yang gospel glory. Nah, berbeda sih, nggak ada hubungan dengan yang gerakan Zionisme, nggak ada hubungannya. Iya. Nah, yang ngomong-ngomong soal 3G nih. Silakan Bang Andre tanya. Ya, untungannya kita udah 5G sekarang. Kalau 3G udah ketinggalan zaman. Udah 3G udah lewat. Udah lewat. Gold, glory, gospel, apa lagi ya? Sebenarnya yang pertama gospel dulu. Oh, gospel, gold, glory. Sekarang 5G, tambahin. Hah? Tambahin kayaknya satu lagi apa? Genosida. Satu lagi? Gokil. Udah berani dia menyerahkan Israel di Indonesia. Awu. Nah, mungkin sekali lagi juga saya juga mau menyatakan disclaimer lagi nih kok, bahwa kita akan mengadakan awal tahun ya. Mengadakan awal tahun? Iya, awal tahun. Mengadakan apa? Ini kalau udah jam segini sih gue ngomong ngaco nih. Mengadakan silaturahmi bersama Kodonitan dan kemungkinan. Oh iya. Insya Allah. Jangan ngobrol dulu, gua izin dulu. Ustadz Kainama. Ya. Jadi ada acara ya. Mungkin tadi pembahasannya kita udah cukup lah ya. Cukup. Soalnya udah jam segini ya kan, gue dipelototin sama bini gue sendiri. Oke, mau pulang jam berapa gitu? Jangan melototin maksudnya. Iya, gitu. Nah, mau memberitahukan informasi bahwa nanti awal tahun kita akan mengadakan silaturahmi bersama Kodonitan dan insya Allah bersama Ustadz Kainama, ya. Juga disertakan adanya trailer lah ya, atau uji coba bisa kajian kelas kristolog ya. Ini yang ditunggu-tunggu nih, ditunggu-tunggu oleh subscriber ataupun viewersnya Kodonitan. Jadi nanti insya Allah bagi teman-teman nih yang tertarik, yang mau dari semua kalangan atau Islam aja? Yang jelas apa namanya Islam. Ya karena viewersnya rata-rata Islam. Iya. Lain Kristen biasanya ngehujat. Iya. Cuma, Doni gini begini nih. Kira-kira disuruh tang-tang, nggak mau. Iya. Nah, ini juga ada satu lagi, Bang. Insya Allah, awal tahun pun kita akan mengadakan debat online, ya. Debat awal online. Tahun juga? Awal tahun insya Allah ya. Seperti mungkin teman-teman nih sudah pernah menonton Geraham Mu'alaf. Yang ada, yang tidak bisa debat offline karena mungkin jarak, waktu, dan juga pekerjaan. Nanti insya Allah kita akan sediakan waktu untuk virtual. Jadi misalnya ada debater Kristen atau debater Islam yang mau mencoba untuk mengedukasi ataupun kalau misalnya Kristen mewartakan Injil, pengabaran Injil dengan cara berdakwah. Ya dakwahnya Kristen kan menebarkan Injil. Iya. Nah kalau Islam dakwah. Nanti di situ kita akan adakan lagi sesi untuk saling jawab, tukar pendapat segala macam. Insya Allah nanti Geraham Mu'alaf akan menyediakan fasilitas. Nanti insya Allah, maaf ya, ini lagi ada di Dieng, dingin ya, banyak asap. Ya nanti insya Allah dari semua agama boleh, mau agama Hindu, Buddha, Kristen, iya. Jadi kelas kristolog ada semua agama? Enggak, ini Geraham Mu'alaf. Nanti ngadain debat online lagi. Oh, debat online ya. Debat online. Nanti itu kita bahas. Nanti debat online ini akan mempertemukan semua agama untuk saling menyampaikan menyampaikan kebenarannya, menyampaikan apa yang dipercayainya, dan insya Allah tidak ada hujat-hujatan, tidak ada perdebatan yang panas. Kita akan jelaskan tentang kebenarannya masing-masing. Nanti silakan teman-teman bisa klik pendaftaran yang ada di bawah ini nih. Belum ada ya? Belum.
Yang ada di bawah ini cuma ada running text Gerhana Mualaf. Jadi nanti insya Allah ya awal tahun ya. Awal tahun Januari. Kita mau bikin sebuah acara. Ya istilahnya sebenarnya itu adalah kick off atau launching lah ya. Launching daripada program pelatihan kristologi untuk umum. Oh, berarti Islam Kristen masuk? Enggak, Islam doang. Islam aja ya? Buat Islam boleh. Jadi Kristen boleh? Kick off atau launching program pelatihan kristologi. Kristen yang mau ikut ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya mau ikut silakan nggak apa-apa. Nah, tapi di launching ini nanti kita mau bikin kayak semacam acara silaturahmi gitu kan. Iya. Silaturahmi bersama saya, mungkin ada Ustadznya nama juga ya. Ya istilahnya untuk awal tahun kita ada acara ya pertemuan, tanya jawab, sharing gitu ya. Foto-foto misalnya sambil makan siang gitu ya. Tapi itu paginya misalnya kan. Terus siangnya sampai malam baru ada pelatihan kristologi. Nah, saya sih pengennya gini. Pelatihan kristologi yang untuk umum ini juga nantinya istilahnya nggak cuma sekali gitu, tapi rutin. Berjenjang. Jadi mulai dari perkenalan, nanti ada dasar, ada menengah, ada lanjutan gitu. Jadi kalau yang nggak ngikut dari awal ya rugi sendiri gitu. Ada ini juga ya, apa namanya? Angkatan. Angkatan 1, nanti udah lulus, kita tempatkan di seluruh Indonesia, nanti angkatan kedua, angkatan 3, insya Allah akan terwujud ya. Ya nanti ginilah, kalau untuk yang Islam Kristen nanti kita pikirkan lebih lanjut lah. Khusus Muslim atau boleh yang Kristen juga. Nanti kita putusin lah ya. Iya, oke. Nantilah. Nanti soalnya program-program itu ada yang memang hanya khusus untuk Muslim. Gitu. Bukan yang umum banget gitu. Iya. Ya, nanti dipikirkan lah. Siap. Pokoknya kita tunggu aja. Jadi kami juga akan melatih bagaimana teman-teman yang memang minat di bidang kristologi untuk melatih mereka menjadi debater juga gitu. Iya. Debater yang bermartabat gitu lah. Nanti kalau mau lulus ujiannya kita tempatkan di Gerhana Mualaf online. Nah, boleh. Nah, gitu ya. Kayak tempat semacam untuk magang gitu ya. Iya, magang. Oh iya, kasih tahu dong program yang untuk debat online. Udah. Jadi nanti yang habis kajian kristologi ini, misalnya lulus mau naik kelas 2, nanti kita akan adakan debat bukan debat ya, dialog lintas agama antara Islam dan Kristen. Nanti temanya yang pilih. Ada yang mau, silakan daftar gitu ya. Tapi debat yang akan kita coba hidupkan lagi di Gerhana Mualaf Jakarta itu adalah debat yang walaupun online tapi yang harus yang bermartabat gitu ya. Iya. Bukan yang saling menghujat, bukan caci maki gitu. Dan tunjukkan wajah kalian setampan-tampannya, selucu-lucunya. Tidak boleh foto. Tidak boleh foto. Ya. Itu persyaratannya, tidak boleh foto nantinya. Ya. Jadi yang kita undang juga memang orang-orang yang memang niatnya mau berdialog yang benar gitu ya, bukan hanya bersembunyi di balik foto gitu. Ya, tapi satu hal lagi untuk belajar kelas kristolog ini bukan hanya sebagai debater juga kok, tapi untuk membentengi akidah juga ya. Jadi kalau misalkan ada yang ini dia paham, gitu. Gue nggak mau jadi debater, tapi gue pengen belajar, boleh. Gitu. Boleh. Jadi bukan hanya untuk ini jadi debater, tapi jadi seperti lu mau debat bisa, gitu. Untuk untuk merespon atau misalnya ada yang ngomongin udah masuk ke sini, enggak dalam Islam dijelasin namanya. Ya, nanti kita buatkan kayak semacam simulasi gitu loh. Yes. Kayak contohnya tadi tuh ada misionaris datang, nelfon Ko Dondi, tiba-tiba misi mas. Misionaris jadi misi mas. Saya mau pulang dulu. Dia mau pulang. Saking udah dijawab semuanya sama Ko Dondi. Ya, contohnya ya. Oke, kalau gitu karena sudah malam. Saya juga udah dilihatin sama bini gue sendiri kok. Jadi saya juga udah di toel ini. Jadi terima kasih atas waktunya. Mungkin pembicaraan kita Ko Dondi menganggap bahwa ini kurang nggak enak dibahas lah ya. Karena bukan ranahnya Ko Dondi. Cuman setidaknya ini adalah informasi buat teman-teman netizen juga gitu loh. Dia pengen apa sih tanggapannya Ko Dondi, ya kan? Yang Ko Dondi yang orangnya yang ngapak, ya kan gitu. Ngapak. Kan orang ngapak orang penak. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Erik Latawata. Silakan untuk penutup. Oke, jadi semua yang kita bahas ini ada datanya. Ini Nora. Tahu ya Nora ya.
Jadi apa yang kita sampaikan ini semua sesuai dengan apa yang ada di lapangan, ada di fakta, ada di medsos, bukan untuk apa namanya ya, pendapat pribadi, tapi kita bukan mengarang juga. Itu semua ada di YouTube yang lagi viral. Teman-teman bisa lihat karena itu semua kalimatnya yang sudah disaring dan yang sudah dijadikan permasalahan. Insya Allah dengan pembahasan kita ini kita bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gerah Mualaf Jakarta, Mualaf Prince, Donditan, dan juga Mualaf Channel. Insya Allah semua jadi berkah, bahagia, sehat selalu, aman, dan sentosa. Apa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.